kita bersama Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mujib, beliau adalah guru besar psikologi Islam dan seorang narasumber yang banyak menginspirasi dosen-dosen untuk mengejar karir fungsional, dan luar biasa bagaimana amal jariah beliau dan dedikasi beliau untuk mendorong para dosen untuk meningkatkan karir fungsional. Izin Prof. Mujib, kira-kira apa peluang dan tantangan karir fungsional dosen dengan peraturan baru ini yang terbaru? Ya, dengan peraturan baru nanti, walaupun sekarang belum disusun ya, tapi bocorannya adalah justru semakin simpel sekarang sebetulnya. Dari segi angka kredit itu lebih terintegrasi, jadi dosen nanti lebih fokus pada kegiatan substansial, tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang administratif. Kalau dulu kan nyusun dupak, nyusun BKD dan sebagainya ya, besok simpel sekali dari sisi itu. Walaupun kemudian dalam aspek tertentu memang ada semacam kenaikan kualitas ya, kualitas. Di antaranya kalau dulu kalau ingin jadi seorang guru besar itu hanya sekedar mengajukan portofolio, kemudian dinilai tanpa ada wawancara, nanti ada uji kompetensi untuk menguji kemampuan calon profesor tersebut. Di antaranya yang diuji adalah apa yang ditulis itu. Kan kemarin kan banyak ya kan kasus-kasus disinyalir bahwa orang yang tidak pernah nulis sama sekali, apalagi di jurnal Scopus, tiba-tiba punya. Pertanyaannya itu dari mana itu sumbernya itu kan? Nah nanti tidak akan ada pertanyaan semacam itu. Karena apa? Apa yang ditulis di Scopus itu harus dipertanggungjawabkan dalam uji kompetensi. Kira-kira seperti itu. Jadi dari segi kualitas akan naik. Belum lagi nanti ada ketentuan ya, bahwa guru besar itu tidak hanya monodisipliner, tapi harus setidak-tidaknya menggabungkan 2 atau lebih dari 2 bidang sekaligus, sehingga ada pengetahuan yang komprehensif bagi seorang profesor. Dan lagi pula ya, seorang profesor itu tidak semata-mata pinter dengan sendirinya, tapi juga ada tuntutan lain, diantaranya adalah pedagogik. Karena kemampuan mengajar itu juga bagian daripada kompetensi yang harus dimiliki seorang profesor. Sehingga profesor nanti punya regenerasi. Jangan hanya pinter berhenti pada satu generasi, ilmunya kemudian tidak bisa berkembang ke generasi berikutnya itu. Tadi Prof mengatakan bahwa kami ingin mengutip, profesor adalah profesional. Kira-kira bagaimana strategi untuk menjadi guru besar yang profesional ke depan? Profesional itu kan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sesuai dengan tugasnya dan sebagainya. Ya sebetulnya hampir sama dengan yang kemarin itu, aturan yang kemarin, bahwa kalau memang dokternya itu bidang A, ya nanti diharapkan guru besarnya juga bidang A. Bahkan plus, kenapa plus? Harus ditambahkan satu pendekatan lagi. Dengan demikian kan ada kemampuan plus itu kan. Tuh. Kemudian juga dikaitkan dengan tusinya. Yang tusi itu kalau dulu semacam-macam tusi individual. Misalnya kalau saya orang psikologi, ya mau gue lah untuk ngajar psikologi. Tapi besok tidak. Ada penugasan dari pimpinan, yang penugasan itu bagian dari skenario besar daripada universitas itu atau institusi itu. Sehingga memang profesionalitas itu, profesional tidak semata-mata berimplikasi pada diri individual, tapi pada kelembagaan. Nah itulah, sehingga profesional terkait dengan kelembagaan itu. Baik, menarik ini Prof. Ya, selanjutnya nih Prof, dalam 2 tahun ini kan, dalam 2 tahun terakhir, atas bimbingan Prof di Yayan Parepare itu mengalami lonjakan karya yang luar biasa Prof. Ada kami punya 4 guru besar baru dan puluhan lektor kepala, dan banyak yang naik dari asisten ahli ke lektor itu lompat-lompat jabatannya ini. Alhamdulillah juga Yayan Parepare sekarang menempati ranking 9 PTKIN Indonesia di Webometrics. Gimana kesannya Prof selama berapa kali datang Yayan Parepare? Bagaimana? Kesan awal pertama kali saya datang ke sini itu memang ya bahasanya dosen-dosen sini kayak di hutan belantara. Dari segi potensial bagus, tetapi informasi yang menurut ya, informasi itu kalau didapat pasti dosen-dosen di sini tuh akan berkembang lebih cepat itu. Kira-kira gitu. Begitu saya datang dan beberapa memberikan informasi yang terkait dengan percepatan guru besar atau lektor kepala, termasuk juga bagaimana
meningkatkan kualitas penelitian dan sebagainya. Dan ini yang terpenting, didukung oleh niat dan keinginan serta usaha yang kuat dari pimpinan. Itu yang menjadikan itu. Saya kok bisa ya kalau 10 besar peningkatan Parepare itu mungkin iya. Walaupun mungkin tidak the best 5 ya, mungkin the best 10 mungkin iya dari segi peningkatan itu. Karena memang dari berangkatnya dari titik tertentu untuk mencapai sekian itu memang effortnya luar biasa dari pimpinan. Seandainya informasi-informasi ini dari dulu gitu, mungkin tidak, tanda kutip ya, tidak seperti ini, jauh lebih besar dari ini. Jadi saya sangat bergembira, sangat bersyukur dari apa yang diupayakan oleh para pimpinan di YN Parepare ini yang bisa mendrive, bisa mengaksel dosen-dosennya untuk bisa berkembang, baik dari sisi kepangkatan jabatan akademik, termasuk juga peningkatan kualitas penelitiannya. Itu yang penting. Ya, saya belum tahu ya mengenai peningkatan pedagogiknya mengajar itu. Tapi dari sisi ini saya yakin kok itu akan berimplikasi ke sana itu. Ya, terima kasih Prof. Ya, terakhir ini kira-kira apa harapan Prof ini untuk Sivitas Akademika YN Parepare hingga nanti di audiens mendengarnya, apa harapan dan pesan-pesan Prof untuk Sivitas? Kalau dari segi tren capaian yang diperoleh YN sini, saya kok berharap ini jadi UIN gitu ya. Jadi UIN, kalau jadi UIN tentunya harus banyak yang dipersiapkan. Pertama kali adalah dosennya, kualitas dosennya ya, yang masih S2 di S3-kan, yang masih lektor kepala diprofesorkan. Lalu dari sisi prodi, tidak semata-mata prodi agama tapi juga prodi umum, mulai dibuka, mungkin untuk sementara prodi-prodi yang agak sosial, itu yang agak muda, sementara yang eksak, apalagi kedokteran, kesehatan itu kan agak sulit ya, mungkin itu tahap terakhir lah, tahap awal-awal bisa yang sosial itu. Lalu peningkatan kelembagaan akreditasi itu, karena peningkatan akreditasi ya kalau bisa tidak semata-mata akreditasi nasional tapi juga internasional. Kalau itu maka kemungkinan untuk jadi UIN itu bagus. Dan dari dulu saya berharap ya YN Parepare kalau mau jadi UIN harus punya landasan epistemologi yang kuat. Saya tidak tahu apa namanya di sini tuh. Kalau yang saya tahu misalnya ya di Kendari itu ada Teluk, maka di Kendari bikin namanya Teluk Ilmu, epistemologi Teluk Ilmu. Di Ternate itu ada kepulauan, maka ada epistemologi kepulauan ilmu. Di Hindu Bali itu ada Meru itu kayak payung gitu ya. Nah, epistemologi Meru ilmu. Local wisdom yang bisa diangkat di Parepare itu apa? Lalu itu kemudian kita jadikan sebagai ikon, sebagai simbol untuk menyusun epistemologi itu. Begitu kita susun itu, maka tergambar kira-kira kalau YN Parepare itu pasar, yang dijual itu tergambar. Apa yang terjual di dalam keilmuan tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh prodi-prodi. Apalagi nanti ditambah dengan prodi umum itu. Sehingga alih status dari institut menjadi universitas sangat mudah sekali itu. Tentunya ini Pak Haromen sebagai Ketua LP2M, menurut saya kok ini satu lembaga yang menjadi titik sentral bagi kemajuan itu semua itu. Saya berharap LP2M menjadi pusat untuk pengembangan semuanya itu. Amin. Saya kira itu. Siap, terima kasih Prof. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, para audiens. Demikian testimoni dan arahan dari Prof. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.